Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala amma ba'd. Para jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan dari ilaju al-ain, pengobatan dari penyakit al-ain. Dan ain itu sendiri adalah merupakan sebuah kemudaratan yang ditimpakan akibat dari pandangan mata yang diiringi dengan kekaguman, karena sebab dia tidak menyebut doa keberkahan, tidak menyebut Masya Allah, Barakallahu fih, atau tidak menyebut Allahumma barik fih. Ya, sebagaimana kata Nabi kemarin dalam hadis yang telah kita bawakan, beliau Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil barakah." Apabila salah seorang kalian melihat dari saudaranya apa yang mengagumkan, maka hendaklah doakan dengan keberkahan. Hendaklah doakan dengan keberkahan. Ada. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan, dan anjurkan kita yang melihat untuk membaca Masya Allah, Allahumma barik fih, atau Masya Allah la quwwata illa billahi Allahumma barik alaih. Ya. Pada pembahasan yang lalu telah dijelaskan pengobatan ain manakala ain itu belum menimpa. Jadi sebelum tertimpa ain, ya, kita membentengi diri dengan membaca bacaan-bacaan zikir, dengan kita membiasakan untuk senantiasa menjaga ibadah, ya. Terus yang keduanya, ketika seseorang itu khawatir, ya, akan ditimpa ain oleh saudaranya, maka dia menutupi kebaikan-kebaikan kepada orang yang memang suka melakukan atau suka berbuat ain, ya. Menutup kebaikan kalau memang kita bisa memastikan orang ini suka berbuat ain. Nah, demikian pula kalau melihat sesuatu, kita membaca atau kagum terhadap sesuatu, baik yang ada pada diri orang lain atau yang ada pada diri kita sekalipun. Kita punya sesuatu yang mengagumkan kita dari harta benda, misalnya punya rumah, punya kendaraan, dan yang semisal, hatta punya kesehatan dan yang semisalnya, ya. Maka kita membaca senantiasa doa keberkahan dengan membaca Masya Allah la quwwata illa billah Allahumma barik alaih, atau Masya Allah barakallahu fih, ya. Nah, sekarang yang akan kita lanjutkan adalah bagaimana ain ketika sudah terjadi. Ketika ain itu sudah terjadi, kita lanjutkan membaca kitabnya. Al-qismu tsani ba'da al-isabati bil ain wa huwa anwa'. Jenis yang kedua dari pengobatan ain ba'da al-isabah bil ain, yaitu ketika ain itu sudah menimpa atau sudah terjadi. Ini seorang tertimpa penyakit ain. Wa huwa anwa', dan macam-macam pengobatan ini, ya, banyak macamnya. Wa huwa anwa', dan pengobatan ain setelah terjadi anwa'un, banyak macamnya. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama, idza urifal ain, apabila yang berbuat ain itu diketahui. Nah, jadi ada orang yang berbuat ain itu, bagaimana kita mengetahui bahwa si fulan telah berbuat ain?
Ya misalnya dengan dia memuji dan tidak diiringi dengan menyebut kalimat tabrik atau lafad-lafad tadi, Masya Allah, ya, tidak menyebut doa keberkahan, hanya memuji saja, kagum dia kepada apa yang dilihatnya, ya, dari benda atau dari manusia dan ini semisal. Misalnya hebat kamu, misalnya ya, rumah kamu bagus, hebat kamu, dan yang semisal, tidak menyebut dia Masya Allah. Jadi harusnya Masya Allah, atau misalnya mengatakan doa keberkahan, Barakallahu fi, ya, atau membaca dengan Masya Allah la quwata illa billah. Tidak menyebut itu dia, ya. Maka kalau kita tahu ternyata ada orang yang memuji-muji dan tidak menyebut nama Allah tadi, tidak menyebut doa keberkahan tadi, maka diduga dia termasuk yang telah berbuat ain. Bagaimana caranya kalau kita tahu dia? Umira an yatawadda thumma yagtasila minhu al-musabu bil ain. Maka diperintahkan dia ini yang telah berbuat ain untuk berwudu, ya. Kemudian mandi, ya. Nah, air sisanya dari wudu, air sisanya dari mandi, jadi dikenakan kepada badannya yang mandi, yang wudu tadi, ya. Bahkan sebagian para ulama juga termasuk pakaiannya, pakaian dalam yang nempel di tubuhnya, ya, diperaskan gitu di air, di satu ember air misalnya, lalu setelah itu disiramkan kepada yang terkena ain tersebut. Disiramkan, ya, daerah belakang disiramkan begitu saja, air bekas mandi, air bekas wudunya tersebut. Ya, ini yang pertama. Kalau kita tahu orangnya yang terkena ain, misalnya begini, ada anak yang terkena ain, dia gejalanya nangis terus, nangis tanpa sebab, nangis seolah terkena gangguan, ya, seperti orang-orang yang kena gangguan kesurupan dan semisal misalnya, ya, atau mungkin orang sakit dan semisal, tapi sakitnya mendadak tiba-tiba. Nah, bisa jadi ada kena ain, ini anak misalnya kena ain, tiba-tiba sakit, panas, demam misalnya, padahal tadinya tidak apa-apa. Nah, diduga ternyata ada si fulan misalnya, tetangganya atau siapa yang memuji-muji anak itu ketika anak dibawa keluar misalnya. Ya, biasa kan ibu-ibu gendong-gendong anak di luar setelah. Nah, kemudian ada orang muji, anakmu kok ganteng, anakmu cantik, ya, lucu nih, nggak ngomong Masya Allah, ya, lucu anaknya lucu misalnya. Nah, ini termasuk diantara bentuk ain. Dan kalau kita tahu ada yang telah memuji dari tangga kita, minta. Dan yang diminta mandi tadi, minta airnya bekas dari basuhan dari badan orang yang telah berbuat ain tersebut. Apabila ada orang meminta, hatta misalnya kita, karena bisa jadi berbuat ain ini tidak sengaja, sehingga kata Nabi, faidak tulsiltum fagtasilu. Kalau kamu diminta untuk mandi, maka mandilah, kata Rasulullah. Jadi jangan misalnya tersinggung yang dimintai air, ya, bekas air mandinya nanti untuk disiramkan kepada yang sakit, tersinggung yang diminta tadi. Emang saya yang melakukan ain misalnya, tersinggung dia, nggak boleh, ya. Karena kata Nabi, kalau kalian diminta mandi oleh saudara kalian karena sebab diduga kalian mungkin telah berbuat ain walaupun mungkin tidak sengaja, maka mandilah, kata Rasulullah. Kasih. Ya. Sebagian ulama sebenarnya cukup tidak harus berwudu, cuman intinya seperti berwudu, ya, dibasuh, muka kita basuh ke ember. Jadi jangan sampai airnya itu dibuang, biar air bekasnya di ember ada untuk disiramkan nanti kepada orang yang terkena ain. Ya. Jadi bekas basuhan anggota tubuh orang yang telah berbuat ain, ya, itu nanti bekas airnya itu disiramkan kepada yang kena ain, ya, termasuk tangannya, ya, termasuk kalau ada misalnya pakaian dalamnya, ya, pakaian dalam seperti kaos dalam dan semisal yang nempel di tubuhnya, itu diperas di air tersebut, ya. Bukan pakaian luar, ya, pakaian yang menempel di dalam badan orang yang telah berbuat ain tadi.
Diperas, disiramkan, nanti sisa air perasan tersebut. Nah, ini yang pertama. Taib. Kemudian an-naw' ats-tsani, ya. Jenis yang kedua, pengobatan ain setelah tertimpa, al-iktsar min qiraati qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini wa fatihatil kitab wa ayatul kursi. Memperbanyak membaca dari surat-surat berikut ini. Nah, ini ruqyah namanya. Jadi ruqyah itu dari atau ruqyah untuk ain, ya. Sebagian ada asar, ada riwayat. Jadi tidak ada la ruqyata illa min ain. Tidak ada ruqyah kecuali dari ain. Maksudnya tidak ada ruqyah yang ampuh, yang manjur kecuali dari penyakit diantaranya ain. Jadi ain ini sangat mudah dihilangkan itu dengan ruqyah. Ya, membaca. Al-iktsaru min qiraah, memperbanyak membaca, ya, qul huwallahu ahad, ini surah Al-Ikhlas. Masyaallah, jadi surah 3 qul ini, ya. Qul huwallahu ahad, kemudian wal mu'awwidhatain ini Al-Falaq, An-Nas, ya. 3 qul ini sebagai surat-surat Al-Qur'an yang sangat manjur untuk meruqyah. Karena Rasulullah SAW ketika sudah turun, ya, surah Al-Falaq dan An-Nas, itu Rasul meninggalkan bentuk jampe-jampe yang biasa beliau baca di dalam meruqyah, di dalam pengobatan. Karena luar biasa. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Lalu wa Fatihatil Kitab, ini surah Al-Fatihah dibaca. Ini termasuk di antara surah yang dengan namanya sendiri, di antara nama Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Jadi Al-Fatihah ini di antara surat Al-Quran yang memang di antara kekhususannya, keutamanya adalah untuk meruqyah dengan surah Al-Fatihah. Bahkan di antara nama surah Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Ya, sebab Nabi telah membenarkan apa yang dilakukan oleh sebagian para sahabat yang ketika dalam sebuah perjalanan, ya, ketika dalam sebuah perjalanan mereka meruqyah seseorang kepala suku yang sakit, ditimpa atau kena sengatan binatang berbisa, ya. Lalu para sahabat singgah di situ. Pertamanya itu para sahabat singgah namun tidak dijamu, padahal di antara adat mereka itu, ya, menjamu tamu. Di antara adat kebiasaan bangsa Arab itu menjamu tamu. Namun para sahabat tidak dijamu sehingga pulanglah mereka. Ketika mereka di tengah perjalanan pulang, dipanggil kembali untuk minta mengobati. Barangkali di antara para sahabat ada yang bisa meruqyah. Ya. Maka ada salah seorang sahabat bisa, katanya, aku meruqyah namun dengan syarat harus memberi upah beberapa ekor kambing. Ya. Ini sahabat ini karena jengkel tidak dijamu gitu. Padahal sebagai tamu di antara adat yang sudah ma'ruf dikenal harus menjamu. Ini enggak menjamu sehingga sahabat tersebut minta upah. Ya. Akhirnya sepakatlah, kemudian dibacalah surah Al-Fatihah dan sembuh. Ya. Lalu sahabat yang lain ketika dikasih kambing, nanti dulu katanya, kita lapor dulu kepada Rasulullah, ini boleh enggak ini? Meruqyah, lah kemudian minta upah, kemudian upahnya kita makan, boleh tidak? Nanti aja sampai kepada Rasulullah SAW di Madinah. Maka sampailah kepada Nabi, lalu Nabi pun membenarkan. Bahkan Nabi minta jatah bagian dari kambing tersebut. Kata Nabi, dari mana kalian tahu kalau Al-Fatihah itu ruqyah? Artinya Nabi membenarkan kalau Al-Fatihah adalah ruqyah. Sehingga dengan sebab itulah Al-Fatihah dinamakan ruqyah. Ya. Al-Fatihah itu dan antara nama surah Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Baik. Wa ayatul kursi, dan juga membaca ayatul kursi. Ini ruqyah ain, ya, penyakit ain. Wa khawatim surati Al-Baqarah, dan akhir surah Al-Baqarah. 2 ayat khususnya, ya. Boleh sebelumnya jadi 3 ayat akhir surah Al-Baqarah. Itu yang lafadznya amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, sampai akhir ayat di akhir surah Al-Baqarah. Ya. Kemudian wal ad'iyati al-masyru'ah fi ar-ruqyah ma'an nafath. Perhatikan, dan doa-doa yang masyru' dari doa-doa ruqyah Nabi yang diajarkan dalam hadis-hadis. Yang ini sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya, ya.
seperti lafaz bismillah arqaik min kulli syai'in yu'dhik Allah yashfik, ya. Atau doa-doa yang lain, doa perlindungan atau doa-doa Nabi dari doa-doa minta kesembuhan kepada Allah, ya. Nah, dibacanya ma'an nafas, ya. Ma'an nafas artinya disertai dengan an-nafas. An-nafas itu adalah hembusan, ya. Artinya ludah angin gitu, nafas itu. Ya. Wa mashi maudhi' al-alam bil yadil yumna, dan mengusap tempat yang sakit diusap dengan tangan kanan. Ya. Kama fi nau'i tsani min ilaji sihir. Ya. Sebagaimana pada jenis yang kedua dari pengobatan sihir. Ya, yakni pada pembahasan yang telah berlalu, ya, di poin yang jim, faqrah jim, yakni poin jim min rakam wahid ila 11, dari mulai nomor 1 sampai nomor 11. Di situ sudah kita bahas, ya, bisa dirujuk di pembahasan sebelumnya. Baik. Yang ketiga sekarang, yaqra'u fi ma'in ma'an nafas, ya, membaca di air yang sudah disediakan, satu ember air, ya. Air, atau kalau untuk mandi, ya misalnya satu ember, kalau untuk minum ya sekedar saja untuk minum. Di sini untuk diminum, maka dibaca di air ma'an nafas, ya, yang disertai dengan hembusan, ya, ludah kering kita. Tsumma yashrabu, perhatikan ini bukan ludah jemaah, ya. Tidak ada nas untuk meludahi, ya. Dan tidak boleh dijadikan dalil ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meludahi sahabat Ali bin Abi Thalib, ya. Karena kalau air ludahnya Rasul, ya jelas barokah, ya. Karena air ludahnya Rasul SAW jelas barokah, tapi air ludah kita ya bakteria, jelas itu. Oleh karena itu tidak boleh sembarangan kita mengamalkan apa yang telah diperbuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perbuatan beliau, karena perbuatan beliau itu ada 3 macam. Ada perbuatan yang sifatnya mubah saja, yang tidak perlu kita untuk mengikutinya, ya, perbuatan mubah. Seperti Rasul SAW pakai jubah, Rasul SAW rambutnya panjang, itu lain, ya. Yang kedua, perbuatan-perbuatan yang memang haram kita untuk mengikutinya, karena ini kekhususan beliau. Seperti misalnya menikah lebih dari 4 orang istri, itu perbuatan beliau yang merupakan kekhususan beliau. Atau misalnya beliau tidak memakan harta zakat misalnya, itu kekhususan beliau, ya, kekhususan beliau. Dan yang ketiga, perbuatan Nabi yang memang wajib kita untuk mengikutinya dari dalam perbuatan ubudiyah, ya. Taib, di dalam masalah ini misalnya Nabi meludahi Ali bin Abi Thalib, itu bukan sesuatu yang harus kita ikuti, karena itu adalah merupakan kekhususan beliau, bahkan tidak boleh kita mengikuti. Karena juga tidak ada praktek dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mempraktekkan sahabat meludahi sahabat yang lainnya, ya. Baik. Oleh karena itu, perhatikan di sini an-nafas di sini, yakni membaca di air ma'an nafas, diikuti hembusan. Ini bukan ludah, hembusan saja, yakni didekatkan air untuk dibaca. Tsumma yashrabu minhu al-marid, lalu orang yang sakit minum dari air tersebut. Wa yasubu alaihi al-baqi, dan disiramkan sisanya. Perhatikan, ya, disiramkan sisanya. Tidak harus dipakai mandi, tapi untuk disiramkan saja, dari arah belakang disiramkan. Baik. Au yaqra fi zaitin wa yaddahinu bihi, atau dibacakan ruqyah tadi, dibacakan di zait, ya, di minyak seperti minyak zaitun, ya, wa yaddahinu bihi, dan berminyak dengannya, ya. Jadi zait itu minyak, dan berminyak dengannya, ya. Dioleskan, maksud berminyak itu, ya, dioleskan. Dan tidak harus minyak zaitun, walaupun minyak zaitun yang terbaik,
Walaupun minyak zaitun yang terbaik, namun tidak harus minyak zaitun. Yang penting dibacakan pada minyak, nanti dioleskan. Ya, termasuk minyak-minyak yang bisa dijadikan untuk mengoleskan badan, seperti minyak gosok dan yang semisalnya. Ya, au yaqra fi zaitin. Fi zaitin ini, perhatikan, ini nakirah, jadi apa saja minyak. Namun yang afdal pada pembahasan yang lalu adalah minyak zaitun, karena minyak zaitun minyak yang mubarakah. Ya, dari pohon yang mubarakah, pohon yang berkah. Ya, maka berminyak dengan zaitun lebih afdal. Kalau tidak pun tidak masalah dengan minyak apapun. Wa yadahinu bi, lalu dioleskan dari minyak tersebut. Wa idza kanatil qira'ah fi ma'i zamzam kana akmala in tayassar. Ya. Apabila airnya itu, air Zam-Zam dibacakan padanya, maka dia lebih utama. Ya, lebih sempurna tentu air Zam-Zam, karena air Zam-Zam pada asalnya saja dia sebagai apa? Obat. Kata Nabi SAW, ma'u Zam-Zam, ya, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung niat yang membacanya. Ini luar biasa. Ini niat untuk kesembuhan, Allah bisa sembuhkan. Ya, air Zam-Zam itu. Maka dalam hadis, dan hadis ini sahih, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung niat, ya, yang membacanya. Air Zam-Zam itu tergantung niat yang membacanya. Baik. Maka kata beliau, wa idza kanatil qira'ah, dan apabila bacaan itu fi ma'i Zam-Zam, di air Zam-Zam, kana akmal, maka itu lebih sempurna. In tayassara, kalau memang mudah, artinya kalau ada air Zam-Zam. Kalau tidak ada, tidak masalah. Air biasa. Atau auma isama, atau air hujan. Ini yang sebagaimana pembahasan yang lalu, air hujan, air barakah. Maka afdal juga untuk pengobatan. Ya. Jadi air hujan para jemaah. Dan itu insya Allah mudah. Ya, kalau pas musim hujan, kalau tidak ya tentu sulit. Tapi yang keempat, ar-rabi', an-naw' ar-rabi'. Jenis yang keempat dari pengobatan ain ketika sudah terjadinya adalah la ba'sa an tuktab lil marid ayatun minal Qur'an thumma tughsala wa yashrabaha. Ya. Tidak mengapa untuk dituliskan bagi orang yang sakit, ya. Perhatikanlah di poin yang keempat ini. Ini poin keempat, ini poin yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Dan yang roji ini tidak perlu untuk dilakukan. Ya, ini katanya apa? La ba'sa an tuktab lil marid ayatun minal Qur'an. Ya. Tsumma tughsala wa yashrabaha. Ya. Tidak mengapa untuk menulis bagi orang yang sakit ayat-ayat dari Al-Qur'an lalu dimandikan dan diminumkan. Ya. Baik. Ini ada perkataan para as-salaf dalam masalah ini, namun yang roji seperti fatwa dari para ulama, para masyayikh kita, Syekh bin Baz rahimahullah taala, ya, dan yang lain dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Para ulama kita sekarang tidak menganjurkan ini untuk poin ini. Dalam ruqyah, baik untuk sihir, baik untuk sakit biasa ataupun untuk penyakit ain seperti kita ini, pembahasan kita sekarang, sebagian ulama tidak membolehkan. Jadi poin keempat ini untuk diperhatikan, ada catatan di situ bahwa ini adalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, sebagian tidak menyetujuinya. Ya. Nah, ditulis apa? Min dzalikal Fatihah. Itu Al-Fatihah ditulis, wa ayatul kursi, ayat kursi wal ayatani, dan dua ayat al-akhiratani, dua ayat akhir min suratil Baqarah, dari surat Al-Baqarah, wa qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatani, qul huwallahu ahad, kemudian dua Al-Falaq dan An-Nas, wa ad'iyatu ar-ruqyah kama fi an-naw' ats-tsani min ilaji sihir, faqra al-ba' wa jim min raqam 1 ila 11. Katanya ditulis, ya, surah Al-Baqarah, qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatan, wada'iyah, dan doa-doa ruqyah sebagaimana di jenis yang kedua dari pengobatan sihir. Ya, di poin yang ba, jim, dan seterusnya. Ya. Jadi dibacakan, perhatikan, dibacakan, ya, dibacakan, dituliskan ayat-ayat Al-Quran untuk yang sakit.
Ini poin ini yang dipresisikan oleh para ulama. Nah, yang dituliskan seperti yang dibaca pada pembahasan yang lalu. Ya. Namun sekali lagi ini pembahasan yang tidak disepakati. Ya. Berikutnya an-naw' ats-tsalits. Yang ketiga, al-qismu ats-tsalits. Al-qismu ats-tsalits artinya bagian yang ketiga dari bagaimana mengobati al-ain, ya, setelah terjadinya. Al-ain setelah terjadinya. Al-qismu ats-tsalits ini bukan apa? Lain pembahasan ya. Al-qismu ats-tsalits, jenis yang ketiga. Dari jenis apa maksudnya? Jenis yang ketiga dari pengobatan ain. Ya, karena pengobatan ain pada pembahasan yang lalu disebutkan yang pertama apa? Pengobatan orang yang terkena ain macam-macam kan. Yang pertama, sebelum terjadinya telah dijelaskan ada sekitar 3 pembahasan. Yang kedua, al-qismu tsani, pengobatan ain setelah terjadinya, disebutkan ada 4 poin. Nah, sekarang yang ketiga ya, dari pengobatan ain, berarti al-qismu tsalits min ilajil ain. Ya, jenis yang ketiga dari pengobatan ain. Itu apa? Amalul asbab allati tadfa'u ainal hasid. Mengamalkan, melakukan sebab-sebab yang bisa mencegah, menolak orang berbuat ain yang diiringi dengan hasad, iri dengki kepada kita. Wahiyya kattali, dan dia adalah sebagaimana berikut ini. Yang pertama, al-isti'adzatu billahi min syarrihi. Ya. Berlindung kepada Allah dari keburukannya. Yani berlindung kepada Allah dari keburukan apa? Keburukan hasad, orang-orang yang hasad. Ya. Meminta perlindungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, taqwallah wa hifdhuhu inda amrihi wa nahyihi. Ya. Yani bertakwa kepada Allah supaya kita terhindar dari ain, ya. Dan juga setelah terjadi ain misalnya, tetap ini usahakan berlindung. Lalu yang kedua, bertakwa kepada Allah. Wa hifdhuhu inda amrihi wa nahyihi subhanahu wa ta'ala. Dan juga menjaga perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak terjatuh kepada dosa dan maksiat dan senantiasa menunaikan kewajiban yang paling penting atau yang paling pokok, apalagi ditambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Amalan-amalan sunnah, salat sunnah, puasa sunnah. Ya. Karena di dalam hadis yang sahih disebutkan ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ya, ini sudah kaidah ini. Orang kalau rajin ibadah kepada Allah, maka Allah akan menjaganya. Ya, barakallahu fikum. Yang ketiga, tsalis as-sabr 'ala al-hasid wal 'afu 'anhu fala yuqatiluhu wala yashkuhu wala yuhadditsu nafsahu bi'adzahu. Jadi yang ketiga adalah kita bersabar. Ya. Bersabar kepada siapa? Yani bersabar terhadap orang yang hasad. Ya. Wal 'afu, dan berusaha memaafkan, ya, anhu darinya, yani memaafkannya. Fala yuqatiluhu, dan tidak untuk memeranginya, yani untuk membalasnya. Wala yashku, dan jangan mengadukannya, ya. Jadi menceritakannya juga. Wala yuhaddithuhu wala yuhaddithu nafsahu bi'adahu, dan juga yani jangan menceritakan, ya. Jangan menceritakan, ya, tentang dirinya bi'adahu, ya, yang telah menyakitinya. Artinya sudah, biarkan, ya. Jangan diceritakan, jangan diadu-adukan, maafkan. Sudah, karena dengan itu semoga Allah taala memberikan kepada kita kesembuhan dengan sebab kita bersabar, ya. Baik. Ar-rabi' at-tawakkul 'ala Allah. Yang keempat, tawakal kepada Allah. Faman yatawakkal Allah fahuwa hasbuhu. Siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah, dialah Allah yang telah mencukupinya, yang akan mencukupinya. Ya. Ini keutamaan tawakal. Bagaimana tawakal maknanya? I'timadul qalb 'ala Allah. Tawakal maknanya i'timadul qalbi 'ala Allah bi ittikhadil asbab asy-syar'iyyah.
Tawakal artinya bersandar, menyandarkan diri kepada Allah dengan tetap mengambil sebab-sebab yang syar'i. Nah, itu tawakal. Ya. Dan janji Allah apa? Man yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupinya. Ya. Baik. Al-khamis, yang kelima, la yakhaful hasid. Ya. Tidak takut terhadap orang yang hasad tadi. Wala yamla qalbah bil fikr fihi, dan jangan dipenuhi ya hatinya untuk berpikir tentangnya. Ya dicuekin saja gitu, jangan dipikirin, pusing kita memikirkan orang yang hasad. Ya. Wa hadza min anfa'il adwiyah, dan ini adalah sebaik-baiknya pengobatan. Ya. Jadi jangan takut kepada yang hasad dan tidak dipenuhi hati kita. Ini kita tidak selalu berpikir terus tentangnya, tentang dia. Wa hadza min anfa'il adwiyah, dan ini utama-utama pengobatan yang paling bermanfaat. Ya. Baik, yang keenam, al-iqbal 'ala Allah. Al-iqbalu 'ala Allah wal ikhlasu lahu wa talabu mardatihi subhanahu wa ta'ala. Menghadap kepada Allah dan ikhlas semata-mata ya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua adalah amalan-amalan hati ya. Taib. As-sabi'ah atau as-sabi at-taubatu minadz-dzunub. Tobat dari dosa-dosa. Li'annaha tusallitu 'alal insana 'adahu. Karena yang namanya dosa itu adalah membuat seseorang akan tusallitu, dikuasai. Ya. Dikuasai oleh apa? Oleh musuhnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma asabakum min musibah, dan tidaklah ada musibah ya dan apa-apa mausul ya. Wa ma asabakum, dan apa saja yang menimpa kalian, min musibah, dari suatu musibah, fabima kasabat aydikum, maka itu adalah sebab atau ulah tangan-tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala memaafkan ya. Kemudian jangan lupa yang kedelapan, as-samin as-sadaqah wal ihsan ya. Bersedekah dan berbuat baik, ma'amkan semampunya. Fa inna lidzalika ta'tsiran ajiban fi daf'il bala, karena yang namanya musibah, yang namanya sedekah itu pengaruh yang sangat mengagumkan untuk menolak bala, wal ain, termasuk ain, wa syarril hasid, termasuk juga orang yang hasad, orang yang iri dengki. Justru orang yang iri dengki itu dikasih supaya teredam ya gejolak hatinya yang iri dengki kepada nikmat orang lain. Maka perhatikan, as-sadaqah ini luar biasa. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah sedekah itu, keutamanya apa? Kata Nabi, tadawau bi sadaqah. Berobatlah kalian, cari kesembuhan dengan sedekah. Maka khususnya orang yang terkena penyakit seperti terkena penyakit ya, terkena ain, terkena sihir atau sakit-sakit biasa, maka cari kesembuhan dengan memperbanyak sedekah. Tadawau bi sadaqah. Tadawu, berobatlah, cari kesembuhan dengan bersedekah. Ya. Terus yang at-tasi', itfa'u naril hasid wal baghi wal mu'dhi bil ihsan. Ya, padamkan api diri dengki, permusuhan, orang yang menyakiti, bil ihsan, padamkan apinya dengan berbuat baik ilahi kepadanya. Ya. Fa kullama izdada laka adha wa syarra wa baghiya wa hasada, maka setiap kali bertambah gangguan-gangguan, keburukan-keburukan, permusuhan, iri dengkinya, maka izdadatta ilaihi ihsanan, maka engkau tambah pula kebaikannya. Nah, ini setan jenis ini nih, setan manusia jenis ini yang iri dengki, justru dengan berbuat baik. Ya. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah tentang keburukan manusia, cara mencegahnya? Idfa' billati hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsan. Cegah, tolak dia dengan yang lebih baik. Ya. Baik. Walahu nasihah. Ya, walahu nasihah. Dan juga
apa namanya? Dan nasihat. Ya, beri nasihat. Baik. Tapi izdada laka adha wa syarra, maka kullama izdada laka adha wa syarra wa baghiya, manakala atau setiap kali bertambah ya gangguannya kepadamu, keburukannya, permusuhannya, hasadnya, maka izdadta ilaihi ihsanan, maka engkau tambah pula kebaikannya. Ya, engkau tambah kebaikannya. Walahu nasihatan, dan juga dalam rangka menasihati, wa alaihi syafaqah. Ya. Dan menunjukkan apa? Kasih sayang. Ya. Ya, semua kita lakukan ini ya dalam rangka nasihat supaya dia sadar ya dari keburukannya. Kalau orang dikasih hadiah ya, mungkin akan minimal akan ya membuat tidak terlalu keras lah permusuhannya. Makanya sedekah pun apa kata Nabi, yang afdal itu kepada siapa? Ila dzi rahimil kashi. Sedekah itu yang paling afdal sedekah ila dzi rahimil kashi, kepada kerabat yang memusuhi. Jadi orang yang memusuhi kita justru kita kasih hadiah, kita kasih kebaikan-kebaikan. Wa hadza la yuwaffaqu lahu illa man 'azuma hadduhu minallah. Dan ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh siapa? Orang yang memang telah mendapat ya bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang betul-betul orang yang telah dianugerahkan hidayah kepadanya kalau memang bisa berbuat demikian. Bayangkan kepada musuh berbuat baik, kepada orang yang iri, dengki, mengganggu berbuat baik malah. Ya. Tapi yang ke-10 al-ashir, tajrid at-tauhid. Tajrid artinya memurnikan tauhid, wa ikhlasuhu, dan memurnikannya, yakni mengikhlaskannya, lil azizil hakim, kepada Allah zat yang maha perkasa, maha bijaksana. Jadi tajridut tauhid wa ikhlasut tauhid. Ya, memurnikan tauhid dan mengikhlaskan, yakni beribadah hanya kepada Allah Al-Aziz Al-Hakim, alladzi la yadhurru syai'un wa la yanfa' illa bi'idnih. Yang mana Allah Subhanahu wa taala zat yang Al-Aziz, maha perkasa, Al-Hakim, maha bijaksana ini, yang la yadhurru syai', yang sesuatu tidak ada yang bisa mencelakakan, tidak dapat memberikan manfaat illa bi'idnih, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal jami'u lidzalik kullihi. Ya. Dan apa namanya? Merupakan yakni tauhid ini merupakan al-jami'. Ya. Tauhid ini merupakan pengumpul. Ya. Pengumpul itu semua. Wa alaihi madar hadhil asbab. Ya. Jadi pengumpul, yani maksudnya kesembuhan semua dengan tauhid. Yang tadi telah disebutkan di awal, semuanya terkumpul dengan tauhid ini. Dan dia tauhid ini merupakan madar hadil asbab, merupakan poros sebab-sebab untuk kesembuhan ini. Fatauhid hisnullahil a'zam, maka tauhid adalah benteng Allah yang paling agung, paling besar. Jadi pada zaman sekalian, orang yang tauhidnya kuat itu jarang terkena sihir, ya. Itu maksud mu'allif di sini. Maka beliau mengatakan wa huwa, yani tauhid al-jami' lidzalik kullihi. Tauhid adalah pengumpul. Semua itu puncaknya, semua itu tauhid. Pengobatan apapun tauhid. Enggak akan sembuh ruqyah pun kalau enggak didasari tauhid yang kuat. Wa alaihi madar hadhil asbab, dan tauhid merupakan poros sebab-sebab untuk kesembuhan kebaikan ini. Fat tauhidu hisnullahil a'zam alladzi man dakhalahu kana minal aminin. Tauhid adalah bentengnya Allah yang paling agung. Siapa yang masuk ke dalam bentengnya ini bertauhid dengan kuat, maka dia mendapat jaminan minal aminin, termasuk orang-orang yang mendapatkan keamanan. Fahadhihi 'asyratu asbabin yandafi'u biha syarrul hasid wal 'aini was sahir. Maka inilah 10 sebab yang akan mencegah, menolak dengannya keburukan orang yang hasad, keburukan orang yang berbuat ain, dan keburukan tukang sihir. Ya. Ini beliau ambil ini dari kitabnya Bada'iul Fawaid Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Baik. Insyaallah nanti kita lanjutkan ilaju iltibas al-jinni bil ins. Ya, insyaallah
kita akan masuk nanti ke pembahasan pengobatan iltibasil jinni, gangguan jin, pengobatan gangguan jin bil insi yang mengganggu manusia. Ya, kesurupan dan yang semisal ya. Itu nanti kita akan kaji insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Untuk pagi hari ini insyaallah cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Allah taala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.